Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel EPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini kita akan merekap alur film kembali. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Chaos. Dirilis pada tahun 2005 dan pemeran utamanya sendiri diperankan oleh Jason Statham. Oke sob, tidak usah banyak basa-basi. Kita langsung saja seperti biasa, jangan lupa siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film dimulai dengan sebuah mobil yang tergelincir dan mengalami kecelakaan. Rupanya mobil tersebut sedang dikejar-kejar oleh polisi. Dari dalam keluar seorang wanita yang menjadi sandera dari seorang penjahat bernama John Carter. Lalu setelah para polisi dan media berdatangan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Yang ternyata tembakan tersebut dilakukan oleh dua orang polisi bernama Garner dan juga York. Mereka dinyatakan bersalah karena selain membunuh John Carter, si penjahat, mereka juga secara tak sengaja membunuh si Sandra. Akhirnya, Garner diberhentikan sementara keanggotaannya dari kepolisian, sedangkan York dipecat dari kepolisian. 2 bulan setelah kejadian tersebut, sekelompok perampok masuk ke dalam bank dan menyandra semua orang yang ada di sana. Setelah para polisi berdatangan, si ketua perampok melakukan kontak dengan mereka. Ternyata si ketua perampok menginginkan Garner lah yang menangani kasusnya. Dan Martin akhirnya dengan terpaksa mendatangi rumah Garner dan menyuruhnya kembali bertugas. Dia juga memasangkan Garner dengan seorang detektif baru yang bernama Shane Decker. Garner dan Decker pun datang ke TKP. Saat mereka sedang bersiap-siap, si ketua perampok kembali melakukan kontak dan kini dia memperkenalkan diri. Ternyata namanya adalah Lawrence Carter, yang berarti dia adalah kakak dari si John Carter, perampok yang tewas di awal film tadi. Lawrence menuntut balas atas kematian adiknya tersebut. Kemudian Rem menginstruksikan untuk memadamkan sistem kelistrikan di bank tersebut kepada tim SWAT, supaya mereka bisa mendobrak masuk melalui pintu otomatis. Tak lama setelah itu, para perampok menggantungkan 2 orang sandera yang membuat tim SWAT langsung bergerak. Padahal, Garner sendiri sudah mengingatkan bahwa itu adalah jebakan. Tapi ketua tim SWAT menghiraukannya dan langsung menginstruksikan timnya untuk mendobrak masuk. Namun, sesaat sebelum itu, tiba-tiba terjadi ledakan di setiap pintu dan jendela. Sandra pun berhamburan berlari keluar bank. Namun anehnya saat para petugas masuk ke dalam bank, mereka tidak menemukan jejak para perampok sedikit pun. Para perampok itu seolah lenyap begitu saja. Dan bahkan para petugas tidak menemukan pencurian. Selembar uang cash pun tidak ada yang dicuri. Benar-benar jenis perampokan yang aneh. Garner dan rekan-rekannya yang lainnya berusaha menyelidiki CCTV. Namun tetap saja tak ada hasil yang mereka dapatkan karena pada waktu tertentu semua CCTV mati secara bersamaan. Decker, si detektif baru itu pun mempunyai ide dengan membedah kata-kata saat Lawrence Carter, si ketua perampok, melakukan kontak dengan Garner. Di sana Decker menemukan bahwa sepertinya Lawrence sedang membuat teka-teki dengan kalimat-kalimatnya. Decker berasumsi bahwa yang sedang dilakukan oleh para perampok ini adalah teori chaos atau teori kekacauan, yang mana para polisi harus menghubungkan titik demi titik kejadian demi kejadian jika ingin memecahkan kasus tersebut. Decker dan Garner pun mampir di sebuah kafe untuk membicarakan tentang teori kekacauan itu lebih dalam lagi, karena Garner benar-benar tidak mengerti tentang teori tersebut. Setelah itu, Garner kembali ke kantor dengan meninggalkan $10 di atas meja, disusul oleh Decker yang mengambil $10 milik Garner dan menggantinya dengan $20 miliknya sendiri. Ketika mereka sampai di kantor, detektif Vincent menyampaikan temuannya. Saat ini ia sedang menyelidiki rekaman kamera yang menunjukkan para sandera berlarian keluar bank. Dia menemukan seseorang buronan kriminal bernama Damon Richard yang tak sengaja terekam kamera sedang berlari keluar dari dalam bank.
Dari rekaman tersebut, mereka pun mulai mempunyai titik awal untuk mulai memecahkan kasus ini. Karner, Decker, Vincent, dan Teddy, detektif wanita, segera menuju ke kediaman Demon Richard. Saat mereka mengetuk pintu, mereka malah disambut dengan tembakan shotgun. Yang berarti Demon Richard memang terlibat dalam perampokan bank tadi pagi. Baku tembak pun terjadi antara mereka hingga Demon kabur lewat jendela dan segera menaiki mobilnya. Decker yang meminjam motor Harley milik salah satu warga pun dengan cepat menyusul mobil tersebut. Pacar Demon yang ikut menyerang polisi berhasil ditangkap tanpa busana. Decker yang belum berpengalaman akhirnya harus jatuh dari motor ketika sedang mengejar Richard. Namun belum jauh dari sana, tiba-tiba mobil Demon ditabrak oleh mobil lain yang ternyata itu adalah Karner. Dengan santai, Karner pun langsung melumpuhkan Richard dengan cara membenturkan kepalanya ke setir mobil. Ketika Karner dan Decker kembali ke rumah Richard, sudah banyak petugas di sana yang menyelidiki TKP. Salah satu petugas wanita yang ahli dalam penyelidikan TKP memberikan sebuah informasi bahwa mereka menemukan sekantung uang. Namun uang tersebut bukanlah hasil curian tadi pagi, melainkan uang tersebut hasil curian dari bank lain yang terjadi bulan lalu. Dan seharusnya uang-uang itu berada di gudang barang bukti polisi saat ini. Hal tersebut diketahui karena para penyidik selalu memberikan wewangian sebagai tanda untuk uang yang menjadi barang bukti. Dan wangi uang tersebut sama dengan wewangian yang mereka berikan dulu. Kasus pun menjadi semakin rumit karena mereka mencurigai bahwa ada ikut campur dari orang di dalam kubu kepolisian. Karner teringat kepada detektif Selo karena ialah orang yang menangani kasus perampokan bank bulan lalu. Karner dan Decker pun pergi ke tempat penyimpanan barang-barang bukti yang dimaksud. Di sana mereka bertemu dengan Harry yang bertugas menjaga tempat itu. Karena setiap orang yang masuk ke sana harus mengisi form tanda tangan. Maka Harry memiliki data-data siapa saja yang keluar masuk ke sana. Harry pun menunjukkan bahwa Selo pernah ke sana seminggu yang lalu dan membawa sekotak barang bukti yang berisi uang itu. Keyakinan mereka bahwa Selo ikut terlibat dalam kasus tersebut semakin besar. Mereka pun mendiskusikannya bersama Kapten Martin. Kapten Martin mempertanyakan jika Selo benar terlibat, maka apa motifnya? Namun di tengah-tengah perdebatan itu, Kapten Martin mendapatkan telepon mengatakan kalau detektif Selo telah tewas dibunuh. Di TKP pembunuhan, yaitu di dalam rumah detektif Selo, ditemukanlah blueprint rancangan bangunan dari bank yang dirampok tadi pagi. Hal tersebut semakin meyakinkan mereka bahwa Selo benar-benar terlibat. Namun Selo telah dibunuh sehingga mereka tidak bisa mengorek informasi lebih jauh lagi darinya. Decker pun menyarankan jika semuanya semakin kacau, maka cara terbaik untuk menemukan jalan keluar adalah dengan ke awal semua itu dimulai. Decker dan Karner pun kembali ke bank untuk menyelidiki CCTV lebih detail lagi. Decker dengan jeli melihat salah satu CCTV yang bergerak secara mencurigakan. Seolah para perampok tidak ingin terlihat bahwa mereka sedang melakukan sesuatu. Decker pun mencurigai bahwa para perampok melakukan sesuatu dengan sistem perbankan di sana. Selagi menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim yang bersangkutan, Karner dan detektif yang lainnya memutuskan untuk makan malam terlebih dahulu. Di sana mereka sempat berbincang-bincang dengan kehidupan Decker. Kemudian saat Terry dan Karner izin ke toilet, lalu kemudian Decker datang dan mengatakan bahwa tim penyidik telah menemukan bahwa para perampok itu telah menghack sistem perbankan. Identitas dari si hacker pun sudah diketahui, dia bernama Leigh. Decker dan Karner pun segera menuju ke alamat yang diberikan oleh tim penyidik. Sedangkan di tempat tinggal Leigh, dia sudah mengetahui kalau keberadaannya sudah terlacak. Lawrence yang sedang ada di sana langsung membunuh Leigh untuk menghilangkan jejaknya. Sehingga saat Decker dan Karner tiba di sana, mereka hanya menemukan tubuh Leigh yang sudah tak bernyawa. Salah satu petugas pun memberikan kabar kalau Demon telah sadar dari pingsannya. Karner dan Decker segera menuju ke rumah sakit tempat Demon dirawat.
Mereka menginterogasi Damon yang baru tersadar, tapi karena Damon begitu angkuh, akhirnya Garner membiarkan Decker untuk menginterogasinya. Decker yang sudah pusing seharian ini memutuskan untuk mengancam Damon dengan menyuntikkan adrenalin ke dalam infusnya. Damon yang merasa nyawanya terancam pun akhirnya memberikan informasi yang dia miliki, bahwa malam itu akan ada pertemuan para anggota Lawrence di sebuah rumah. Kapten Martin segera merencanakan penyergapan di rumah tersebut. Mereka pun mengepung rumah yang dimaksud secara diam-diam, menunggu semua anggota perampok berkumpul. Namun setelah 25 menit menunggu, Lawrence si ketua perampok tak kunjung datang juga. Hal itu membuat para polisi kesal dan ingin segera bergerak untuk menangkap dua anggota perampok yang sudah jelas ada di sana. Namun Garner menginstruksikan untuk tetap menunggu. Sampai tiba-tiba alarm di mobil Teddy berbunyi yang mengakibatkan persembunyian mereka ketahuan. Baku tembak pun terjadi antara dua orang perampok dan anggota polisi. Teddy dan Decker berhasil melumpuhkan salah satu dari perampok itu. Namun di sana Teddy melihat bom waktu yang sudah berjalan. Teddy pun segera membawa Decker dan Vincent keluar dari rumah tersebut. Sementara Garner yang sedang bertarung dengan satu perampok lainnya tidak sempat keluar sampai rumah tersebut meledak. Dari kejauhan, Lawrence tersenyum menyaksikan hal tersebut. Ternyata selama ini dia ada di luar sana menyaksikan semuanya. Saat para petugas pemadam telah berdatangan, terlihat mayat dengan lencana milik Garner dibawa keluar dari sana. Terry dan Decker terlihat sangat terpuruk atas kematian rekan kerjanya itu. Sekembalinya ke kantor, Decker mendapatkan informasi dari petugas IT yang menyelidiki kasus perampokan bank yang sedang mereka tangani. Ditemukanlah bahwa para perampok itu memanfaatkan Lei, si hacker, untuk membuat virus yang dapat mentransfer uang dari setiap akun nasabah. Namun dari setiap akun tersebut, uang yang dicuri tidak melebihi $100, sehingga sistem bank tidak dapat mendeteksinya. Jumlah akun yang mengalami pencurian itu mencapai ribuan, sehingga walau uang yang diambil tidak lebih dari $100 per akun, tapi ketika dikumpulkan jumlahnya mencapai $1 miliar. Virus tersebut juga membuat banyak akun siluman, kemudian memutarkan uangnya dari satu akun ke akun yang lainnya. Sehingga para polisi akan kesulitan untuk melacak di mana keberadaan uang itu. Uang-uang tersebut akan terus berputar di akun siluman hingga jam 9 esok pagi atau jam 6 waktu Pasifik, di mana sistem bisnis hari berikutnya telah dimulai. Barulah setelah itu uang akan masuk ke akun rekening si ketua perampok. Si petugas itu juga berkata, ketika mereka mematikan listrik tadi pagi di bank, itu justru membuat virusnya menjadi tersembunyi dan memberikan kesempatan pada setiap virus untuk bekerja. Decker yang sudah putus asa akhirnya menyerah dan menganggap kasus ini sudah di luar yuridiksinya. Ketika Decker akan pulang, tiba-tiba si ketua perampok menelponnya. Dia menyatakan bahwa Decker telah kalah. Decker dengan semangat mudanya kembali membara dan mengatakan kalau ini belum berakhir. Dia pasti akan menangkapnya. Si ketua perampok berkata kalau dia hanya melakukan apa yang pantas didapatkan oleh korban-korbannya. Selo tidak terlalu penting sedangkan Garner pantas menerima kematiannya. Mendengar hal tersebut, Decker yang ahli dalam menganalisis kata-kata pun berpikir, kenapa si ketua perampok berkata jika Selo tidak terlalu penting? Padahal Selo adalah orang yang mengambil uang dari tempat penyimpanan barang-barang bukti. Bahkan Selo juga adalah penyedia blueprint bangunan bank yang mereka rampok. Akhirnya Decker kembali ke kantor dan mulai menganalisis data-data tempat penyimpanan barang bukti. Lalu kemudian dia menginterogasi Harry, si penjaga tempat tersebut, karena ternyata Decker menemukan sesuatu yang janggal, yaitu tanda tangan Selo pada saat hari dia mengambil uang, berbeda dengan tanda tangan Selo pada hari-hari sebelumnya dia masuk ke sana. Hal ini berarti yang membantu mengambil uang dari sana bukanlah Selo, melainkan Harry sendiri. Decker pun membongkar fakta bahwa Harry dan Selo adalah musuh, karena mereka pernah berkelahi sebulan lalu. Harry yang masih kesal pun membantu Lawrence dengan uang dari tempat penyimpanan barang bukti. Dengan imbalan Lawrence akan menghabisi nyawa Selo, dan hal itu terbukti berhasil.
Harry mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa tentu saja Lawrence jauh lebih unggul daripada Garner. Decker yang mendengar hal tersebut kembali merasa ada yang janggal, karena bagaimana Harry bisa tahu bahwa Lawrence jauh lebih unggul daripada Garner. Ditambah Harry keceplosan saat mengatakan tentang kesepakatan di atas jembatan, yang mana hal itu merujuk kepada kejadian 2 bulan lalu saat Garner dan partnernya yang bernama York secara tak sengaja menghabisi John Carter dan Sandranya. Karena terdesak, Harry pun akhirnya bercerita bahwa selama ini yang mereka kejar adalah York, si polisi yang dipecat karena tragedi di atas jembatan itu. Dia menggunakan identitas Lawrence Card untuk mengelabui para polisi. Itulah sebabnya dia selalu unggul dari Garner, karena dia sudah tahu semua langkah-langkah yang akan dilakukan oleh mantan partnernya tersebut. Decker pun segera menyuruh si petugas itu untuk melacak nomor York, dan tak butuh waktu lama mereka pun berhasil menemukannya. York yang baru selesai ngopi di sebuah kafe tiba-tiba disergap oleh Decker dan Teddy. Namun alih-alih menyerah, dia malah terus melakukan perlawanan hingga dia kabur ke dermaga. Decker yang mengejarnya pun terlibat kontak fisik dengan York, yang berakhir dengan Decker menembakkan beberapa peluru ke tubuh York. Yang membuatnya tewas seketika. Decker yang merasa semuanya sudah beres memutuskan untuk beristirahat sambil ngopi bersama Teddy. Waktu sudah menunjukkan subuh saat dia memutuskan untuk beranjak dari sana. Namun ketika Decker mau bayar tagihannya, dia mencium bau yang aneh dari uang $10 di dalam dompetnya. Seketika dia pun sadar kalau bau itu adalah bau yang sama dengan uang yang mereka temukan di rumah Damon tadi. Dia juga ingat kalau uang itu adalah milik Garner yang ditukar di kafe tadi pagi. Saat mereka ngopi bersama, dari sana dia kembali merasa ada yang janggal, karena bagaimana bisa Garner memiliki uang tersebut di dompetnya. Decker pun segera menggeledah rumah Garner, namun dia tidak menemukan apapun kecuali sebuah buku berjudul Chaos Theory. Dan poin-poin penting di dalamnya buku tersebut sudah ditandai, sehingga itu membuktikan bahwa ekspresi Garner yang kebingungan tadi pagi saat mendengar penjelasan tentang teori chaos adalah sebuah akting belaka, karena nyatanya justru Garner sudah mempelajari tentang teori tersebut dari lama. Decker pun segera menelpon polisi yang lainnya untuk melacak penerbangan yang akan dilakukan pagi ini atas nama Garner, namun mereka tidak menemukan. Kemudian Decker pun menyuruh mereka untuk mencarinya dengan nama si penulis buku Chaos, yaitu James Clegg. Tepat saat matahari terbit, Decker sampai di bandara. Dengan tampilan lusuh karena belum mandi dari kemarin, dia menanyakan penumpang atas nama James Clegg. Namun belum sempat si petugas menjawabnya, tiba-tiba masuk panggilan dari Garner. Rupanya selama ini dia masih hidup, dan dialah satu-satunya dalam semua kejadian tersebut. Decker pun mencari ke sana kemari keberadaan Garner, karena dia yakin bahwa Garner berada di dekat sana. Garner pun menjelaskan semuanya, dan pada dasarnya dia hanya bekerja sama dengan York, dan tak ada orang lain lagi yang tahu tentangnya. York lah yang mengurus semua anak buahnya, sehingga Garner benar-benar bersih dan tersembunyi. Kalau kalian ingat, di awal tadi Garner jugalah yang menyuruh tim SWAT untuk mematikan listrik di bank yang sedang dirampok, yang mana itu membuat si virus bersembunyi dan dapat bekerja dengan baik. Mengenai ledakan di rumah itu, ternyata itu juga adalah ulahnya sendiri, karenalah yang menghidupkan bom waktu di sana, lalu kemudian berlindung di basement dan meledakkan seluruh isi rumah. Sedangkan mayat yang ditemukan oleh petugas adalah mayat Lawrence Carter yang asli, yang telah dipasangi lencana milik Garner. Dan tentu saja mayat tersebut akan sulit diidentifikasi karena sudah hangus terbakar. Kemudian Garner keluar dari TKP itu dengan menggunakan pakaian pemadam. Decker yang masih berambisi untuk menangkap Garner terus mencari ke seluruh penjuru bandara. Namun Garner mengingatkan bahwa Decker telah terlambat dan rencananya telah berhasil. Uang $1 miliar telah masuk ke rekeningnya.
Dan identitas Garner juga dibuat mati pada ledakan rumah tersebut. Kini karena telah berganti identitas sebagai James Clyde yang telah menjadi orang kaya dengan uang 1 miliar dolar di rekeningnya. Dia pun meninggalkan bandara menggunakan pesawat jet pribadinya dan film pun berakhir. Oke sob, film ini memang cukup rumit, namun semoga kalian dapat mengerti dengan alur cerita yang saya bawakan. Kalau tidak mengerti, mohon dimaafkan. Dan untuk pemahaman yang bisa kita ambil dalam film ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Decker. Jika kamu sedang merasa kebingungan atas sebuah masalah, maka salah satu cara untuk memecahkan masalahnya justru adalah dengan kembali ke awal, tempat di mana masalah itu dimulai. Mungkin sekian saja rekap alur film kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam pecinta